Aku tak pernah menyangka rumah tangga bahagiaku di Jakarta adalah panggung sandiwara, sampai aku memergoki suamiku dengan dingin memotong kabel rem mobilku demi klaim asuransi 5 miliar. Tanpa histeris, aku menyimpan dendam itu rapat-rapat. Lalu 3 jam kemudian dengan senyum manis kuberikan kunci mobil maut tersebut kepada adik kesayangannya di depan matanya sendiri, memaksa suamiku memilih antara membongkar kejahatannya atau menyaksikan adiknya menuju maut. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Bau oli dingin dan udara malam yang lembab menyambut langkahku saat baru saja melangkahkan kaki keluar dari pintu samping rumah menuju area garasi. Jam dinding di dalam rumah baru saja berdenting 10 kali, menandakan malam yang kian larut di kawasan perumahan kami yang tenang di pinggiran Jakarta. Setelah seharian penuh mengurus pesanan kain dan memantau puluhan pekerja di konveksi milikku, tubuh ini rasanya sudah teramat lelah dan merindukan tempat tidur yang nyaman. Aku hanya ingin mengambil tas laptop yang tertinggal di jok belakang mobil Honda CR-V milikku sebelum beristirahat. Namun, langkah kakiku terhenti seketika di balik pilar beton garasi, ketika menangkap pendar cahaya lampu ponsel yang berpendar samar-samar dari arah kolong mobil. Di sana, berjongkok seorang pria yang sangat kukenal, suamiku sendiri, Tarik. Pria yang telah mendampingi hidupku selama 2 tahun terakhir itu tampak berlutut di atas lantai semen yang dingin, membelakangiku dengan posisi tubuh yang sangat canggung. Suara napasnya terdengar memburu dan berat, kontras dengan kesunyian malam yang mengepung area parkir rumah kami. Cahaya remang-remang dari lampu dinding garasi memantulkan bayangan tubuhnya yang menegang di dinding. Rasa heran membuncah di dadaku, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan seorang pria yang biasanya enggan mengotori tangannya dengan urusan mesin, tiba-tiba berada di bawah mobil pada jam 10 malam tanpa memberitahuku sama sekali. Sret-sret, suara gesekan logam beradu dengan serat baja terdengar begitu ngilu menembus heningnya malam. Aku menahan napas, menyandarkan punggungku erat-erat pada permukaan kasar pilar semen agar keberadaanku tidak terdeteksi olehnya. Dari sudut pandangku yang terlindung bayangan, aku melihat jemari Tarik sedang memegang sebilah tang pemotong besi berukuran besar. Tangannya yang biasanya halus kini berlumut noda oli hitam, bergetar hebat saat ia berusaha menekan gagang alat besi itu dengan sekuat tenaga pada sebuah saluran kabel tebal di dekat rakitan roda depan bagian dalam. Bau cairan kimia yang khas menyengat hidungku, menyadarkan ingatan teknisku bahwa itu adalah bau minyak rem yang menetes basah ke lantai semen. "Cepatlah, sedikit lagi," gumam Tarik sangat pelan, namun suaranya terdengar begitu jelas di telingaku yang terperangkap dalam kepanikan luar biasa. Suaranya tidak mencerminkan kehangatan seorang suami yang selalu memelukku setiap pagi, melainkan mengandung nada dingin yang begitu menusuk hingga membuat bulu kuduku berdiri tegak. Manik mataku membelalak lebar melihat potongan kawat baja hitam itu, akhirnya putus dengan bunyi klik yang tajam, disusul oleh tetesan minyak rem yang semakin deras mengucur membuncahi permukaan lantai. Pada detik itulah, seluruh duniaku seolah runtuh dan berputar hebat, menyadarkan pikiran jernihku akan apa yang sedang ia rencanakan di balik panggung rumah tangga bahagia kami. Klang! Sebuah kunci pas berukuran sedang tiba-tiba terlepas dari genggamannya yang licin oleh minyak dan jatuh terbentur keras ke lantai garasi. Bunyi nyaring besi yang beradu dengan semen itu mengejutkan malam yang sepi, membuat Tarik tersentak kaget dan refleks berdiri dengan gerakan panik. Ia terengah-engah, dengan cepat menyapu dahi dan pelipisnya menggunakan lengan kemeja biru tuanya yang kini terhiasi noda oli. Dalam keremangan malam, aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang pucat pasi, matanya bergerak liar menatap sekeliling garasi seperti seekor binatang buruan yang takut ketahuan. Pria itu benar-benar tidak tahu bahwa dari jarak kurang dari 3 meter,
Aku sedang menyaksikan detik-detik rencananya untuk menghabisi nyawaku secara perlahan. Otakku bekerja kilat menyambungkan setiap serpihan aneh yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Aku teringat pada polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah yang baru saja selesai diproses 3 minggu lalu, sebuah polis yang berkali-kali ia desak agar aku menandatanganinya dengan alasan perlindungan masa depan bisnis konveksiku. Aku juga teringat betapa gigihnya Tarik membujukku besok pagi untuk pergi seorang diri mengendarai mobil CR-V ini menuju cabang pabrik luar kota melewati rute jalan tol yang curam dan padat. Semua puzzle mengerikan itu kini menyatu sempurna dalam sebuah lukisan pengkhianatan yang teramat busuk, membongkar sosok asli pria di hadapanku yang ternyata berhati iblis. Rasa cemas, syok, dan sakit hati yang teramat sangat berkecamuk menghantam dadaku, hingga rasanya sulit sekali untuk sekadar menghirup udara segar. Air mata panas terancam merembes keluar dari sudut mataku, membakar kulit pipi di balik juntaian kain pashmina pastel yang melilit leherku dengan rapi. Jantungku berdegup begitu kencang bagaikan drum yang ditabuh bertubi-tubi, memicu dorongan impulsif untuk keluar dari balik pilar, berteriak histeris, dan menampar wajah palsunya di sana. Namun, saat jemariku meremas kuat ujung baju blus yang kupakai, sebuah kesadaran dingin menghentikan langkahku. Berteriak histeris hanya akan membuatnya mencari alasan palsu, atau bahkan mencelakanku malam ini juga tanpa ada saksi mata. Aku memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang tanpa bersuara, dan memaksa seluruh kepanikan di dalam jiwaku untuk menguap digantikan oleh kobaran dendam yang sangat dingin. Jika Tarik ingin memainkan permainan maut demi uang asuransi, maka aku akan menjadi sutradara dari panggung sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur denyut nadiku hingga kembali stabil, lalu mengusap wajahku agar tidak ada sisa ketakutan yang tertinggal. Dengan langkah yang sangat pelan dan terlatih tanpa menimbulkan suara dari sol sepatuku, aku mundur beberapa langkah kembali ke arah koridor dalam rumah, menyembunyikan kenyataan bahwa aku telah menyaksikan kejahatan besarnya. 3 menit kemudian, aku kembali berjalan memasuki area garasi dengan melangkah santai, sengaja membunyikan ketukan sol sepatuku di atas ubin koridor. "Mas Tarik? Kamu belum tidur? Lagi ngapain malam-malam di garasi?" Tanyaku dengan suara yang kubuat seringan dan sehangat mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa. Tarik yang saat itu sedang berusaha menyapu sisa tetesan minyak rem menggunakan kain lap kusam, langsung meloncat kaget dan berbalik cepat. Wajahnya yang tegang dipaksakan untuk membentuk sebuah senyuman awkward, sementara tangannya yang bernoda oli sibuk disembunyikan di balik pinggang kemejanya. Tidak apa-apa sayang," jawab Tarik dengan nada suara yang sedikit bergetar dan terbata-bata, menolak untuk menatap mataku secara langsung. Tadi Mas dengar ada suara kucing di dekat roda depan, jadi Mas cek sebentar takutnya masuk ke dalam ruang mesin. Kamu sendiri kok belum tidur, malah ke garasi?" Mata sawo matangnya menatapku dengan gelisah, menyapu penampilanku dari ujung hijab hingga ujung celana bahan yang kupakai dengan raut ketakutan, kalau-kalau aku menyadari genangan licin di bawah bemper depan mobil. Kebohongannya begitu dangkal dan konyol, namun aku memilih untuk pura-pura mempercayainya bulat-bulat demi melancarkan skenario yang sudah tersusun di kepalaku. "Aku cuma mau ambil laptop di jok belakang, Mas. Besok pagi ada laporan keuangan konveksi yang harus dikirim cepat," ujarku sambil menyunggingkan senyum manis yang sangat ramah, senyuman palsu terbaik yang pernah kubuat sepanjang hidupku. Aku sengaja berjalan melintasinya, pura-pura tidak melihat tang pemotong besi yang masih tergeletak samar di bawah bayangan ban, lalu meraih tas laptopku dari dalam mobil melalui pintu tengah. Tarik berdiri mematung di sampingku, tubuhnya tegang seperti kayu, menahan napas setiap kali pergerakanku mendekati area ban depan yang kabel remnya telah ia potong hingga putus total. Setelah memeluk tas laptopku,
Aku berbalik dan menatap lurus ke dalam matanya yang panik, menyentuh lengannya pelan dengan kehangatan buatan yang membuat tubuhnya makin gemetar. Ya sudah, ayo masuk dan cuci tanganmu, Mas. Jangan lama-lama di luar, nanti kamu masuk angin, kataku dengan nada penuh perhatian seorang istri yang patuh. Di dalam hatiku, deru dendam telah membakar habis sisa rasa cinta yang dulu kupunya untuknya. Malam baru saja dimulai, dan tepat 3 jam dari sekarang, saat fajar menyingsing, aku akan memastikan bahwa jeratan maut yang ia ciptakan untukku akan berbalik mencekik lehernya sendiri melalui tangan orang yang paling ia sayangi. Suara gemercik air di kamar mandi utama terdengar memecah keheningan kamar kami yang luas pada pukul 3 pagi. Di atas ranjang berseprai putih, aku terbaring dalam posisi miring, memunggungi pintu kamar mandi dengan kedua mata yang terbuka lebar dalam kegelapan. Sejak kembali dari garasi malam tadi, tak sepicing pun mata ini bisa terpejam. Pikiran dan hatiku telah menjelma menjadi ladang perang yang dingin. Dari balik selimut, aku mendengar langkah kaki tarik keluar dari kamar mandi, berjalan perlahan mendekati sisi ranjang dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak membangunkanku. Aku mengatur napas secara teratur, pura-pura tertidur lelap sambil merasakan aura kegelisahan yang menguar kuat dari tubuh suamiku itu. Tarik duduk di tepi ranjang, membuat kasur sedikit berderit di bawah bobot tubuhnya. Melalui sudut mataku yang sedikit terbuka, aku melihatnya menatap punggungku dalam kurun waktu yang cukup lama. Bayangan wajahnya yang diterpa temaram lampu tidur memancarkan perpaduan antara keraguan, ketakutan, dan keserakahan yang sangat pekat. Jemari tangannya berkali-kali meremas lutut celananya sendiri sebelum ia akhirnya merebahkan diri di sampingku, menarik selimut hingga sebatas dada. Namun, aku tahu pasti ia tidak sedang tidur. Napasnya yang pendek-pendek dan gerakan matanya di balik kelopak yang terpejam menandakan bahwa jiwanya sedang diburu oleh bayang-bayang dosa besar yang siap ia eksekusi beberapa jam lagi. 2 jam berlalu bagaikan siksaan waktu yang berjalan amat lambat, hingga akhirnya sinar fajar pertama menyelinap di balik tirai jendela kamar. Begitu jarum jam menunjukkan pukul 5 pagi, aku sengaja menggeliat perlahan dan bangun lebih awal dari biasanya. Tanpa mengacuhkan tarik yang mendadak pura-pura memejamkan mata erat-erat saat aku bergerak, aku melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Saat berdiri di depan cermin memoleskan sedikit riasan tipis dan merapikan hijab pashmina pastel yang melilit leherku, aku menatap pantulan diriku sendiri. Tidak ada lagi raut wajah wanita lemah yang bisa dibodohi. Yang tersisa di balik cermin itu adalah seorang pengusaha tegas yang siap mengambil alih jalannya takdir. Ketika aku melangkah keluar dari kamar dalam balutan setelan blus dan celana bahan yang rapi untuk bersiap ke kantor konveksi, aku menemukan Tarik sudah berdiri di dapur. Ia tampak sibuk menyeduh 2 cangkir kopi hitam, namun gerakannya begitu canggung hingga sendok di tangannya berkali-kali berdenting keras menabrak dinding cangkir kaca. Kehadiranku yang tiba-tiba dari arah koridor membuatnya tersentak kaget sampai beberapa tetes air panas terpercik membasahi meja dapur. Ia buru-buru menyapu tumpahan itu dengan tisu, lalu berusaha menatapku dengan memaksakan senyuman paling hangat yang bisa ia bentuk di wajahnya yang pucat. "Pagi, sayang, kok sudah rapi sekali jam segini?" Sapa Tarik dengan nada suara yang sengaja dibuat ceria, walau getaran panik di ujung kalimatnya tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya. Ia menyodorkan salah satu cangkir kopi ke arahku, berusaha bertindak seolah-olah ia adalah suami idaman yang sangat perhatian. Lingkaran hitam tebal terlihat mengantongi kedua matanya, menandakan bahwa ia sama sekali tidak menikmati tidurnya malam tadi. Tatapan matanya terus-menerus melirik ke arah gantungan kunci mobil yang tergeletak di atas meja makan tepat di samping laptopku, seolah tidak sabar ingin memastikan benda besi berlogo Honda itu berpindah ke tanganku. "Pagi, Mas."
Hari ini kan aku harus mengecek bahan kain baru di pabrik luar kota, jadi harus berangkat lebih pagi supaya tidak kena macet di tol, jawabku santai sambil menerima cangkir kopi itu, tanpa bermaksud meminumnya sedikit pun. Aku sengaja menyebutkan kata pabrik luar kota dan jalan tol, untuk memicu respons emosional dari dalam dirinya. Sesuai dugaan, mata Tarik membendung kilatan kelegaan yang amat sangat, bercampur dengan rasa bersalah yang langsung membuat pupil matanya bergetar hebat saat mendengar tujuan perjalananku hari ini. Oh iya, betul juga. Memang lebih baik berangkat pagi-pagi, sayang. Tanggap Tarik cepat, kalimatnya meluncur begitu lancar seakan-akan ia sudah menghafal naskah skenario maut ini berkali-kali di dalam kepalanya. Jalanan menuju tol kan cukup curam dan banyak turunan tajam, apalagi kalau jam sibuk nanti. Kamu pakai mobil CR-V kamu saja ya, kan lebih nyaman dan stabil untuk perjalanan jauh dibanding mobil sedan Mas. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan jarum beracun yang ditusukkan ke dada, membuktikan betapa telatennya ia menggiringku menuju tempat pembantaian yang sudah ia rancang. Aku menatap matanya dalam-dalam, membiarkan keheningan menggantung di antara kami selama beberapa detik hingga ia tampak salah tingkah dan mengalihkan pandangannya ke arah lantai. Pilihan yang perhatian sekali, Mas. Kamu memang selalu memikirkan kesempatanku dan keselamatanku di jalan, bisikku dengan intonasi lembut yang syarat akan sindiran terselubung. Tarik hanya bisa mengangguk kaku, menelan ludahnya yang terasa pahit mendengar pujian palsu dariku. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kelembutan sikapku pagi ini, aku sedang menghitung setiap detik menuju pukul 6 pagi, waktu di mana tamu tak diundang yang kubuatkan skenario khusus akan melangkah masuk ke rumah ini. Tepat pada pukul 10 menit menjelang jam 6, suara derung mesin sepeda motor bersuara bising terdengar berhenti mendadak di halaman depan rumah kami. Suara klakson yang dibunyikan 3 kali secara tidak sabaran dan kasar langsung memecah suasana tegang di dalam dapur. Tarik mengerutkan dahi, tampak terganggu dengan kedatangan orang pagi-pagi begini, lalu berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa siapa yang datang. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah tenang, menyunggingkan senyum tipis yang amat dingin karena aku tahu pasti siapa sosok yang baru saja tiba di pelataran rumah kami. Pintu depan dibuka, memperlihatkan sosok Reno, adik kandung Tarik yang berusia 3 tahun lebih muda darinya. Pemuda itu berdiri dengan gaya arogannya yang khas, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans ketat, lengkap dengan kacamata hitam yang disangkutkan di kerah kaosnya. Tanpa menyapa atau mengucapkan salam, Reno langsung menerobos masuk ke dalam rumah, melepas helmnya secara kasar dan melemparkannya begitu saja ke atas sofa empuk di ruang tamu. Sikapnya yang tidak sopan dan selalu memandang rendah diriku sejak awal pernikahan kami dengan Tarik sudah menjadi makanan sehari-hari di rumah ini. Mas Tarik, kebetulan banget masih di rumah, seru Reno dengan nada suara tinggi penuh tuntutan, bahkan tidak sudi melirik ke arahku yang berdiri di dekat koridor. Motor gua mendadak mogok di ujung jalan tadi, businya mati lagi. Padahal jam 7 pagi ini gua ada janji penting banget sama teman-teman geng motor buat touring keluar kota dan harus jemput pacar gua dulu. Lu ada uang tunai atau pinjaman mobil ga? Gua butuh kendaraan yang keren sekarang juga, malas naik taksi. Tuntutan manja dan sikap semena-menanya itu membuat Tarik menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang makin terlihat kelelahan. Tarik baru saja hendak membuka mulut untuk memarahi adiknya yang tidak tahu aturan itu, namun aku dengan cepat memotongnya. Aku melangkah maju ke tengah ruang tamu dengan keanggunan yang tegas, menyapa Reno dengan raut wajah paling ramah namun mataku melirik tajam ke arah Tarik yang berdiri kaku di samping pintu. Reno, kamu butuh mobil yang keren dan nyaman untuk pergi sekarang juga? Tanyaku dengan nada manis yang teramat halus. Pria muda itu menoleh padaku dengan alis terangkat,
agak terkejut dengan keramahan yang tiba-tiba terpancar dari sosok kakak iparnya yang biasanya selalu ia musuhi. Reno menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang amat familiar. "Iya, Mbak." Motor gua mendadak mati total di jalan, padahal hari ini ada acara kumpul penting di daerah Bukit luar kota. Kalau naik taksi online, gengsi gua mau ditaruh di mana? Jawabnya kasar tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Ia berkacak pinggang di tengah ruang tamu, menyapu pandangan ke sekeliling rumah seolah memiliki hak penuh atas segala barang mewah yang ada di sini. Watak manja dan tabiat sok berkuasanya itu selalu dimanja oleh Tarik sejak dulu, membuat Reno tumbuh menjadi pria dewasa yang tidak tahu malu dan selalu menganggapku sekadar penumpang di kehidupan abangnya. Tarik berdehem keras, berusaha mencairkan ketegangan yang mendadak menyeruak di udara. "Reno, jangan kurang ajar sama mbakmu. Kalau motor mogok, ya dibawa ke bengkel, bukan malah menuntut ganti mobil pagi-pagi begini," tegur Tarik dengan nada berbisik, namun matanya sama sekali tidak berani menatap adiknya dengan tegas. Keraguan besar terlihat jelas berkecamuk di dalam hatinya. Di satu sisi ia ingin membela harga dirinya di depanku, namun di sisi lain ketakutan akan rencana jahatnya pada mobil CR-V milikku membuatnya makin gelisah dan serba salah. "Alah Mas, pelit amat sih sama adik sendiri. Lagian bahkan punya mobil bagus, masa gua minjam sebentar saja tidak boleh?" Potong Reno cepat dengan suara melengking penuh keegoisan. Ia sengaja melangkah lebih mendekat ke arah meja makan, matanya melirik tajam pada gumpalan kunci mobil Honda bermerek mahal yang tergeletak di samping laptopku. "Gua cuma mau pakai sehari ini doang. Nanti malam juga gua balikin lagi ke rumah ini dalam keadaan utuh. Apa susahnya sih?" Lanjutnya tanpa sadar bahwa kendaraan yang sangat ia incar itu baru saja diubah menjadi mesin pembunuh oleh abang kandungnya sendiri. Aku melirik ke arah Tarik, menyaksikan bagaimana wajah suamiku itu bertambah pucat hingga sapuan warna di kulit sawo matangnya seolah menguap habis. Keringat dingin mulai menyembul di pelipis dan dahi Tarik, menetes pelan melewati rahang tegasnya yang kini mengatup rapat. Tubuh pria 28 tahun itu mematung di tempatnya berdiri, menatap bergantian antara aku, Reno, dan kunci mobil di atas meja. Kepanikan liar terpancar nyata dari pupil matanya. Ia tahu betul apa yang ada di balik mobil itu, namun lidahnya mendadak keluh untuk melarang adiknya secara terang-terangan. "Tentu saja boleh, Reno. Kenapa tidak?" Ujarku dengan suara nyaring dan senyuman paling hangat yang bisa kubentuk di depan mereka berdua. Tanpa ragu sedikit pun, aku berjalan mendekati meja makan, mengulurkan tangan kanan berpakaian blus rapi, dan meraup kunci mobil maut itu ke dalam genggamanku. Senyum manis masih terkembang di bibirku saat aku berbalik menghadapi Reno yang matanya langsung berbinar penuh kemenangan. "Kamu adik kesayangan Mas Tarik. Lagi pula, kasihan pacarmu kalau harus kepanasan naik motor yang mogok di jalanan." "Nah, gitu dong. Mbak memang pengertian, gak kayak Mas Tarik yang pelit." Seru Reno tertawa puas, melangkah maju 2 tindak dengan tangan terulur lebar, siap menerima kunci mobil dari tanganku. Sikap arogannya makin menjadi-jadi begitu merasa keinginannya dipenuhi dengan mudah. Pemuda berusia 22 tahun itu sama sekali tidak sadar bahwa dalam hitungan menit, ia akan mengendarai sebuah kendaraan maut yang tidak memiliki sistem pengereman sedikit pun untuk melintasi jalanan curam dan syarat turunan tajam di luar kota. "Tunggu. Jangankan." Teriak Tarik mendadak dengan suara melengking yang hampir menyerupai jeritan panik. Suara keras suamiku memecah keheningan ruang tamu, membuat Reno terperanjat kaget hingga menghentikan uluran tangannya di udara. Tarik bergegas maju menerobos di antara kami berdua, dadanya kembang kempis terengah-engah seolah baru saja berlari maraton puluhan kilometer.
Wajahnya yang biasanya percaya diri kini tampak begitu menyedihkan, penuh penderitaan dan ketakutan yang teramat sangat. Reno mengerutkan dahi dalam-dalam, menatap abangnya dengan raut wajah penuh kekesalan dan keheranan. "Ada apa sih, Mas? Kok panik banget kayak lihat hantu? Orang bak saja yang punya mobil sudah mengizinkan, kenapa lu yang melarang-larang?" "Gua ini adik lu sendiri, Mas." Protes Reno dengan nada tinggi, tidak menyukai hambatan yang mendadak dibuat oleh abang kandungnya. Ketidaktahuan Reno akan kejahatan abangnya membuat situasi di antara mereka berdua menjadi sangat ironis dan penuh dengan ketegangan yang menyesakkan. Bukan begitu, Reno, mobil itu tidak bisa kamu pakai hari ini." Gagap Tarik terbata-bata, jemari tangannya yang bernoda sisa oli bergetar hebat saat berusaha meraih lengan baju Reno. "Mata suamiku melirikku dengan ketakutan luar biasa, takut kalau aku menyadari reaksi paniknya yang tidak wajar. Mbakmu kan mau pakai mobil itu untuk pergi ke pabrik konveksi di luar kota. Urusannya sangat penting, menyangkut bisnis. Kamu naik taksi saja, nanti Mas yang bayarkan ongkosnya." Bujuk Tarik dengan napas memburu dan suara yang hampir habis. Aku menyela pembicaraan mereka dengan suara yang teramat lembut namun penuh dengan ketegasan yang tak tertolak. "Tidak apa-apa, Mas Tarik. Bisnisku bisa menunggu atau aku bisa minta dijemput oleh tim operasional pabrik menggunakan mobil box konveksi," kataku sambil mengibaskan tangan pelan. Aku menatap lurus tepat ke dalam manik mata Tarik yang bergetar hebat, menembus kedalaman jiwanya yang kelam. "Adikmu punya urusan penting dengan teman-temannya. Masa kamu tega membiarkan adik kandungmu sendiri kesusahan di jalan? Bukankah kamu selalu bilang padaku kalau keluarga adalah hal terpenting dalam hidupmu?" Kata-kata yang keluar dari mulutku bagaikan tamparan tak kasat mata yang menghantam telak wajah Tarik. Suamiku membatu, bibirnya gemetar tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pun untuk membantah kalimatku. Ia terperangkap sempurna dalam jaring permainannya sendiri. Jika ia melarang Reno naik mobil itu dengan alasan kerusakan rem, maka ia harus menjelaskan dari mana ia tahu rem mobil itu rusak padahal mobil itu belum dikendarai pagi ini. Namun jika ia diam saja, ia akan menyaksikan adik kesayangannya mengendarai mobil maut yang ia racik sendiri demi uang asuransi. Dengan senyuman manis yang mematikan, aku mengulurkan gantungan kunci berlogo Honda itu dan menjatuhkannya tepat di atas telapak tangan Reno. Kling! Bunyi gantungan kunci yang beradu dengan jemari Reno terdengar begitu nyaring di telinga Tarik, seolah menjadi lonceng kematian yang berdentang keras. 3 jam telah berlalu sejak aku memergoki sabotase maut di garasi malam tadi, dan kini, kunci mobil itu telah berpindah tangan. Aku menatap wajah Tarik yang makin pucat bagaikan mayat, menikmati setiap detik penderitaan batin yang menghancurkan jiwanya dari dalam. "Terima kasih banyak ya, Mbak. Mbak memang yang terbaik," seru Reno dengan wajah berseri-seri, sama sekali tidak menyadari badai maut yang baru saja ia kantongi. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung berbalik, memutar kunci mobil di jarinya dengan gaya arogan, lalu melangkah lebar menuju pintu keluar. Setiap pijakan kakinya di atas ubin teras terdengar bagaikan ketukan jarum jam yang menghitung mundur bencana. Aku tetap berdiri mematung di tengah ruang tamu, menyilangkan kedua tangan di dada dengan keanggunan yang dingin, menikmati pemandangan di hadapanku dengan dada yang bergemuruh puas. Di sampingku, Tarik tampak seolah baru saja dihantam petir di siang bolong. Matanya melotot tak berkedip, menatap punggung adiknya yang kian menjauh menuju garasi. Wajahnya yang sawo matang berubah menjadi putih keabu-abuan, persis seperti warna kain kafan. Lututnya gemetar hebat hingga tubuhnya agak oleng ke samping, memaksanya menyandarkan siku pada pinggiran meja makan agar tidak roboh ke lantai.
Keringat dingin merembes makin deras dari garis rambutnya, meluncur melewati pipinya yang tirus dan menetes jatuh membasahi kerah kemeja biru tuanya. Reno. Reno, tunggu. Panggil Tarik dengan suara serak yang nyaris tenggelam oleh deru napasnya sendiri yang memburu. Pria 28 tahun itu berusaha melangkah maju untuk mengejar adiknya, namun gerakannya begitu kaku dan berat, seolah kedua kakinya telah tertancap semen padat di atas lantai. Ketakutan luar biasa melumpuhkan saraf-saraf motoriknya. Pikirannya pasti sedang membayangkan skenario mengerikan yang ia rancang sendiri. Mobil CR-V melaju kencang di jalanan menanjak dan menurun, pedal rem yang diinjak dalam-dalam namun tak berfungsi, dan dentuman keras menghantam tebing atau jurang. Aku dengan cepat bergeser 2 langkah, menyilangkan tubuhku tepat di depan Tarik untuk menghalangi jalurnya. Dengan gerakan yang teramat lembut namun sekeras baja, aku memegang kedua bahunya, menahan pria itu agar tetap berdiri di tempatnya. Mas Tarik, ada apa denganmu? Tanyaku dengan nada penuh keheranan yang dibuat-buat, memiringkan kepala sedikit sambil menatap lurus ke dalam matanya yang bergetar hebat. Kenapa kamu kelihatannya cemas sekali? Biarkan Reno pergi, dia kan sudah dewasa dan sudah lihai menyetir mobil. Kamu tidak mengerti, sayang. Jerit Tarik pelan. Suaranya melengking tinggi penuh dengan histeria yang tertahan. Tangannya yang bernoda sisa oli mencengkeram lengan baju blusku dengan sangat erat, gemetarannya merambat jelas ke seluruh tubuhku. Mobil itu berbahaya. Reno tidak boleh mengendarainya hari ini. Aku harus menghentikannya sekarang juga. Ia berusaha mendorong tubuhku secara halus untuk melewatinya, namun tatapan mataku yang mendadak berubah dingin dan tajam menghentikan pergerakannya seketika. Berbahaya? Kenapa berbahaya, Mas? Tanyaku tajam, menekankan setiap kata dengan intonasi yang begitu lambat dan menusuk. Aku mendekatkan wajahku padanya, membiarkan aroma pashmina pastelku membentur wajahnya yang bersimbah keringat dingin. Bukankah mobil itu kemarin baik-baik saja saat kupakai pulang dari konveksi? Bukankah kamu sendiri yang tadi pagi menyuruhku memakai mobil itu untuk pergi ke pabrik luar kota lewat jalan tol? Kenapa saat adikmu yang mau pakai, tiba-tiba mobil itu jadi berbahaya? Pertanyaan skakmat yang keluar dari mulutku menghantam kesadaran Tarik bagaikan pukulan godam yang menghancurkan seluruh dinding pertahanannya. Bibir suamiku mengatup rapat, bergoyang tanpa sanggup mengeluarkan patahan kata sedikit pun. Lidahnya mendadak mati rasa. Ia terperangkap dalam paradoks yang sangat mematikan. Jika ia jujur membongkar alasannya, ia harus mengakui di depan hukum dan di depanku bahwa ia baru saja berniat membunuhku semalam. Namun jika ia bungkam, ia membiarkan darah dagingnya sendiri melaju menuju jemputan maut. Dari arah halaman depan, suara beep-beep yang nyaring terdengar saat Reno menekan tombol unlock dari remote kunci mobil. Bunyi tiupan klakson pendek itu bergaung di udara pagi, disusul oleh suara pintu mobil yang dibuka dan ditutup kembali dengan keras. Setiap dentuman suara mekanis dari luar rumah itu bagaikan dentang lonceng kematian yang meremukkan jantung Tarik. Pria itu tampak kian frustrasi, jemari tangannya meremas rambut hitamnya sendiri dengan kasar hingga kekacauan melingkupi penampilannya. Barum. Suara raungan mesin Honda CR-V berkapasitas besar itu akhirnya menyala dengan mulus, menderu halus di dalam area garasi. Gelombang getaran mesinnya terasa hingga ke bawah telapak kaki kami yang berpijak di ruang tamu. Aku melihat bagaimana pupil mata Tarik membesar penuh horor. Suamiku menutup matanya rapat-rapat selama beberapa detik, meringis kesakitan seolah-olah ia sudah bisa mendengar benturan keras dan jeritan rasa sakit adiknya di jalanan nanti. Mas, lihatlah, adiknya sudah menyalakan mesin.
Sebaiknya kamu antar dia sampai depan pagar, beri dia semangat, ucapku ramah, sambil menarik lengannya dengan lembut untuk membawanya berjalan menuju pintu depan. Tarik melangkah seperti boneka kayu tanpa jiwa, menyeret jalannya dengan lunglai. Seluruh daya hidup dan keangkuhannya sebagai pria pengatur skenario mendadak sirna, berganti menjadi bayang-bayang ketakutan dan rasa bersalah yang teramat dalam yang siap mencabik-cabik jiwanya sepanjang hari. Kami berdua berdiri di ambang pintu teras persis saat mobil CR-V berwarna hitam mengkilap itu perlahan bergerak mundur keluar dari garasi. Di balik kaca depan yang bening, Reno tampak tersenyum lebar melambaikan tangan ke arah kami, sangat bangga bisa memamerkan kendaraan mewahnya kepada teman-teman geng motornya. Pemuda itu sama sekali tidak tahu bahwa ban depan mobil itu menyimpan rahasia kelam, saluran kabel rem baja yang telah terpotong putus dan minyak rem yang sudah habis menetes di lantai garasi rumah kami. Mobil itu mulai berbelok menuju jalan raya perumahan, lalu melaju kian cepat meninggalkan pelataran rumah. Aku melambaikan tangan dengan senyuman paling manis di wajahku, memamerkan figur istri salehah yang sempurna di mata tetangga. Namun di sampingku, Tarik tiba-tiba terjatuh berlutut di atas ubin teras. Pria itu memegangi dadanya yang terasa sesak, menatap mobil hitam yang kian menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan dengan tatapan mata yang penuh penyesalan, penderitaan, dan jeritan histeris tanpa suara. Bau asap knalpot sisa keberangkatan mobil hitam itu masih tertinggal tipis di udara pagi yang dingin. Di atas ubin teras yang bersih, Tarik masih bersimpuh dalam posisi berlutut, kedua telapak tangannya bertumpu pada lantai semen sementara napasnya tersengal-sengal seperti orang yang tenggelam. Matanya yang memerah dan sembab menatap kosong ke arah ujung gang perumahan, tempat di mana bayangan kendaraan maut itu baru saja menghilang. Aku berdiri tepat di samping tubuhnya yang bergetar, menatapnya dari atas dengan raut wajah dingin tanpa tersentuh sedikit pun rasa iba. "Mas, kamu kenapa berlutut di situ?" Tanyaku dengan nada lembut yang dipenuhi kepura-puraan, membungkuk sedikit untuk menyentuh bahunya yang tegang. "Baju kemejamu nanti kotor, Mas. Ayo bangun, tidak enak kalau dilihat tetangga yang sedang lalu lalang." Sentuhan jemariku pada kain kemejanya membuat Tarik melonjak kaget, seolah-olah baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Pria itu menengadah, menatap wajahku dengan tatapan mata yang dipenuhi campur aduk antara ketakutan, kecurigaan, dan rasa bersalah yang teramat luar biasa. "Maya, kamu sengaja kan?" jerit Tarik dengan suara serak yang tertahan di tenggorokan. Matanya melotot tajam menatapku. Tangannya naik meremas pergelangan tanganku dengan cengkeraman yang sangat kuat, berusaha mencari kepastian di balik ketenangan wajahku yang bagaikan permukaan danau beku. "Kamu sengaja memberikan kunci mobil itu ke Reno. Kamu tahu sesuatu kan?" "Jawab aku, Maya. Kenapa kamu kasih kunci itu ke dia?" Suaranya yang melengking tinggi bergetar hebat, mencerminkan kepanikan jiwa yang hampir runtuh total. Aku tidak menepis cengkeraman tangannya, melainkan justru menyunggingkan senyum tipis yang amat manis. Sebuah senyuman yang terbukti jauh lebih mengerikan daripada deretan kata-kata makian. "Sengaja apa, Mas Tarik?" Balasku santai, menatap lurus menembus manik matanya tanpa berkedip sedikit pun. "Aku hanya berusaha menjadi istri yang baik dan kakak ipar yang berbudi. Adikmu butuh mobil, dan aku menyediakannya. Bukankah selama ini kamu selalu memintaku untuk menuruti semua kemauan Reno agar hubungan keluarga kita harmonis? Kenapa sekarang kamu malah menuduhku yang tidak-tidak? Tapi bukan mobil itu. Bukan mobil itu yang harus kamu berikan." Seru Tarik histeris, air mata ketakutan akhirnya menetes melintasi pipinya yang sawo matang, membasahi bibirnya yang pucat pasi.
Ia menyapu wajahnya dengan kasar menggunakan telapak tangan yang masih berbau minyak rem dan oli garasi. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalam mobil itu. Reno bisa mati, Maya. Adikku bisa celaka di jalanan. Pria itu mulai menangis sesenggukan. Bayangan kematian adik kandungnya sendiri membakar pikirannya tanpa ampun. Kenapa Reno bisa celaka, Mas? Tanyaku lagi, menurunkan intonasi suaraku menjadi berbisik, mendekatkan bibirku ke telinganya yang dingin. Mobil CR-V itu baru saja selesai diservis rutin 2 minggu lalu di bengkel resmi. Semua kondisinya prima saat aku pakai kemarin. Kecuali, ada orang jahat yang sengaja mengutak-atik mesinnya atau memotong saluran kabel remnya tadi malam. Apa ada orang yang melakukan hal sebejat itu pada mobil istri tercintanya, Mas? Setiap patah kata yang kubisikkan mendarat bagaikan tebasan pedang yang memotong sisa keberaniannya. Tubuh Tarik mendadak kaku membatu. Kata-kata memotong saluran kabel rem yang keluar dari mulutku dengan begitu tenang membuat napasnya tertahan seketika di dada. Pupil matanya membesar maksimal dalam ketakutan murni. Kini ia tahu pasti bahwa rahasia tergelapnya telah terbongkar sepenuhnya di tanganku. Seluruh kepalsuan dan rencana pembunuhan demi klaim asuransi 5 miliar rupiah itu telah telanjang bulat di depan mata wanita yang ingin ia bunuh. Tatapan matanya berganti menjadi permohonan yang amat menyedihkan. Maya, kamu lihat. Bisik Tarik dengan bibir bergetar hebat, suaranya hampir tak terdengar akibat rasa teror yang mencengkeram jiwanya. Ia perlahan melepaskan cengkeraman tangannya di pergelangan tanganku, memundurkan tubuhnya sedikit seolah-olah aku adalah sosok monster yang sangat menakutkan. Keangkuhannya sebagai pria pengatur takdir sirna tanpa bekas, digantikan oleh kepasrahan seorang penjahat yang tertangkap basah di sarangnya sendiri. Aku melihat semuanya, Mas. Dari balik pilar garasi pada pukul 10 malam tadi, jawabku lugas, berdiri tegak kembali menyilangkan kedua tangan di depan dada, menatapnya dengan penuh rasa jijik. Aku melihat bagaimana suamiku yang sangat kucintai berjongkok dengan tang pemotong besi, memotong kabel rem mobilku demi uang asuransi. Dan aku juga melihat bagaimana Tuhan dengan sangat adil memutarbalikkan jebakan mautmu itu dalam waktu kurang dari 3 jam. Tolong, Maya, tolong panggil Reno. Telepon dia sekarang. Suruh dia berhenti. Jerit Tarik seraya merangkak mendekati kakiku, memegang ujung celana bahanku dengan ratapan histeris. Ia tidak lagi memikirkan hukuman penjara atau kehancuran nama baiknya. Saat ini, keselamatan Reno adalah satu-satunya hal yang tersisa di otak kirinya. Aku salah. Aku mengaku salah. Telepon Reno sekarang, Maya. Tolong habisi aku nanti. Tapi selamatkan adikku dulu. Aku merogoh saku baju blusku, mengeluarkan ponsel milikku dengan tenang dan memamerkan layarnya yang gelap di depan wajah Tarik yang bersimbah air mata dan keringat. Ponsel Reno ada di atas meja makan, Mas. Dia meninggalkannya saat terburu-buru mengambil kunci mobil tadi, kataku dingin tanpa ekspresi. Mendengar kenyataan pahit itu, Tarik mengerang keras bagaikan hewan liar yang terluka parah, memukul-mukul lantai teras dengan kedua kepalan tangannya hingga kulit buku jarinya berdarah. Pria itu tersungkur memeluk kakiku, menangis meraung-raung dalam penyesalan yang terlambat. Di atas kepala suamiku yang terpuruk hina, aku menatap langit pagi Jakarta yang kian cerah dengan dada yang dilapisi kedamaian yang kejam. Penyesalan Tarik tidak akan pernah menghapus niat berdarah yang telah ia tanam untukku. Saat ini, waktu terus berjalan menelusuri jalanan terjal di luar kota, membimbing kendaraan maut itu menuju takdir yang diukir sendiri oleh tangan suamiku. Ratapan histeris Tarik di atas ubin teras terhenti seketika saat dering telepon rumah yang nyaring memecah keheningan pagi.
Suara bel berdering bertubi-tubi itu bagaikan ketukan takdir yang langsung menyengat saraf Tarik. Pria itu meloncat berdiri dengan wajah panik yang kian berantakan, matanya liar menatap ke arah dalam rumah. Tanpa memikirkan lututnya yang masih gemetar hebat, ia berlari kencang menerobos pintu depan, menyenggol sudut meja hingga cangkir kopi dingin tumpah membasahi lantai. Aku melangkah mengikutinya dari belakang dengan gerakan anggun dan tenang, menyaksikan keputusasaan yang merayapi setiap gerak-gerik suamiku. Handset telepon melayang rapat ke telinga Tarik yang berpeluh dingin. Tangannya yang bergetar hebat membuat gagang telepon itu berkali-kali membentur pipinya sebelum berhasil ia tempelkan. Halo? Reno? Reno, ini kamu nak? Jerit Tarik dengan suara serak, napasnya memburu keras seolah paru-parunya kekurangan pasokan oksigen. Namun, bukan suara kekeh bangga adiknya yang terdengar dari balik speaker, melainkan suara berat seorang pria dewasa dengan latar belakang riuh deru sirine dan kebisingan lalu lintas yang samar-samar. Selamat pagi. Apakah ini rumah pemilik mobil Honda CR-V dengan nomor polisi B1402 RFS? Tanya suara asing di ujung telepon sana dengan intonasi resmi namun tergesa-gesa. Mendengar nomor plat mobil milikku disebut secara detail, seluruh warna kehidupan yang tersisa di wajah Tarik lenyap seketika. Tubuhnya membeku kaku di samping meja, matanya melotot kosong menatap dinding putih di depannya. Bibirnya bergoyang melafalkan patahan kata yang tak bersuara, menahan rasa teror murni yang kini mencengkeram puncak kepalanya. Iya betul, saya kakaknya, ada apa dengan adik saya? Gagap Tarik dengan suara melengking penuh ketakutan. Ia meremas kabel telepon spiral itu hingga jari-jarinya memutih, berusaha mengumpulkan sisa keberanian untuk mendengarkan kenyataan yang amat sangat ia takuti. Aku berdiri bersedekap di ambang pintu ruang tamu, memiringkan kepala sedikit sambil memamerkan raut keprihatinan palsu yang sangat sempurna. Setiap helai pashmina pastel yang melilit rapi di leherku seakan menegaskan posisiku sebagai penonton setia dari tragedi yang ia racik sendiri. Kami dari kepolisian lalu lintas wilayah jalur selatan, ujar petugas di ujung telepon dengan nada berat. Baru saja terjadi kecelakaan tunggal beruntun di turunan tajam jalan raya luar kota. Mobil CR-V milik Anda melaju tanpa kendali akibat rem yang tidak berfungsi sama sekali saat melintasi jalur curam. Pengemudi tidak mampu mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling berkali-kali ke dalam jurang dangkal. Kata rem tidak berfungsi bergaung nyaring di dalam ruangan, menembus ruang dengar Tarik bagaikan dentuman meriam yang menghancurkan jiwanya. Tarik melepaskan jeritan kesakitan yang amat panjang dan memilukan, sebuah erangan cakar maut dari seorang abang yang sadar telah membantai adiknya sendiri. Gagang telepon terlepas begitu saja dari genggamannya, menggantung berayun-ayun di udara sambil terus memancarkan suara samar petugas kepolisian yang memanggil-manggil nama pemilik rumah. Suamiku mundur beberapa langkah hingga punggungnya menghantam dinding dengan keras, lalu perlahan merosot jatuh terduduk di atas lantai yang basah oleh tumpahan kopi hitam. Bagaimana kondisi adik saya? Cecarku cepat, melangkah maju dan menyambar gagang telepon yang menggantung sebelum Tarik sempat pingsan. Aku menempelkan gagang itu ke telingaku, memberikan respon cepat sebagai seorang anggota keluarga yang syok. Pak polisi, saya istrinya. Bagaimana kondisi pengemudi di dalam mobil itu? Tanyaku dengan intonasi suara yang kubuat penuh nada kepanikan dan derai kebingungan yang teramat alami. Korban pria muda ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka berat di bagian kepala dan dada akibat benturan keras, jawab petugas itu lugas dari balik telepon.
Petugas medis dan tim SAR sudah berhasil mengeluarkannya dari bangkai mobil, dan saat ini ambulans sedang melaju kencang membawanya ke unit gawat darurat Rumah Sakit Cipta Medica. Kami menyarankan pihak keluarga segera datang ke rumah sakit sekarang juga. Sebelum panggilan berakhir, alamat dan detail lokasi penanganan darurat langsung kucatat cepat di dalam kepalaku. Aku menutup sambungan telepon dan perlahan berbalik menatap Tarik yang tergeletak pasrah di atas lantai semen dingin. Pria itu menangis sesenggukan dengan dada bertaut naik turun yang begitu menyakitkan, meratapi kebodohan dan keserakahan yang telah menumbalkan darah dagingnya sendiri. Mas Tarik. Reno di rumah sakit. Mobilnya mengalami remblong di turunan tajam. Bisikku pelan, berlutut di sampingnya sambil mengusap pundaknya dengan kehangatan buatan yang mengintimidasi. Ayo bangun, kita harus menjenguk adik kesayanganmu. Ini semua gara-gara aku, ini semua karena aku. Gumam Tarik berulang kali bagaikan orang gila yang kehilangan ingatan. Air matanya bercampur dengan noda oli yang tertinggal di pipinya, meninggalkan garis-garis hitam yang menyimbolkan kebusukan hatinya. Ia menatap jemari tangannya sendiri dengan rasa jijik yang luar biasa, menyadari bahwa jemari itulah yang tadi malam memotong kabel baja rem, hingga membuat adiknya sekarat bersimbah darah di dalam jurang. Jangan berkata begitu, Mas. Ini semua sudah takdir Tuhan. Hiburku dengan intonasi kalimat yang teramat manis namun syarat akan racun sindiran yang menusuk ke dalam jantungnya. Aku berdiri, merapikan lipatan celana bahanku yang sedikit terlipat, lalu mengambil tas genggamku di atas sofa. Lagi pula, bukankah kamu yang menyiapkan mobil itu dengan sangat teliti semalam? Kamu pasti tidak menyangka kalau adikmu yang akan menikmati hasil kerja kerasmu di garasi. Tarik menengadah, menatapku dengan mata yang dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia menyadari bahwa di balik hijab syar'i dan wajah ramah istrinya, berdiri sosok eksekutor dingin yang telah menjeratnya dalam perangkap psikologis yang tak ada jalan keluar. Tanpa mampu membantah atau membela diri, pria yang hancur itu terhuyung-huyung berdiri menuruti perintahku. Kami berdua melangkah keluar rumah menuju taksi yang kupanggil, siap menyongsong babak baru di rumah sakit, tempat di mana kejahatan Tarik akan mulai ditagih secara tunai oleh hukum dan takdir. Bau antiseptik yang menyengat langsung menyambut kami begitu melangkah melewati pintu kaca otomatis Rumah Sakit Cipta Medica. Lampu neon panjang di sepanjang koridor memancarkan cahaya putih dingin yang membuat suasana tempat itu terasa kian mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi, namun bagi Tarik, setiap detik yang berlalu terasa bagaikan siksaan neraka yang tak kunjung usai. Langkah kakinya terseret-seret kaku di atas lantai keramik yang mengkilap, menyeret tubuhnya yang gemetar hebat di belakangku. Pria itu tampak seperti sosok yang telah kehilangan jiwanya, berjalan menunduk rapat dengan mata merah membengkak dan bibir pucat pasi. Aku melangkah anggun di sampingnya dalam balutan setelan blus dan celana bahan yang masih terlihat sangat rapi. Pashmina pastel yang melilit leherku dipadukan dengan ekspresi kebingungan yang dipoles begitu sempurna, siap memerankan peran sebagai seorang kakak ipar yang terpukul. Beberapa suster dan petugas medis yang berlalu lalang di koridor melirik ke arah kami dengan tatapan prihatin. Mereka melihat kami sebagai pasangan suami istri yang sedang dilanda duka mendalam, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik keheningan ini, sedang berlangsung pertunjukan pembalasan dendam yang teramat dingin. Permisi, di mana ruangan darurat untuk korban kecelakaan lalu lintas mobil CR-V atas nama Reno? Tanyaku kepada seorang perawat di meja informasi dengan nada suara yang bergetar lembut, menata dramaturgi skenario ini dengan amat rapi. Perawat muda itu menatapku iba lalu menunjuk ke arah pintu besi ganda di ujung koridor, yang di atasnya menyala lampu merah bertuliskan ruang resusitasi, ICU. Pasien baru saja dipindahkan ke dalam setelah menjalani penanganan darurat awal di UGD Bu.
Dokter spesialis bedah sedang berada di dalam, jawab perawat itu cepat. Begitu mendengar kata Icu, Tarik mendadak memegangi dadanya dan tersandar lunglai pada dinding koridor. Napasnya terengah-engah, memburu pendek seperti seseorang yang mengalami serangan jantung. Setiap pijakan langkah menuju pintu besi ganda itu terasa begitu berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menggelayut di pundaknya. Kejahatan yang ia rancang dengan rapi di garasi rumah kami semalam kini berbuah nyata dalam bentuk ruangan beku beraroma darah dan obat-obatan yang siap menelan adik kandungnya. Kami akhirnya tiba di depan pintu besi ganda yang tertutup rapat. Melalui kaca kecil berbentuk persegi di bagian atas pintu, kami bisa melihat samar-samar bayangan para dokter dan perawat yang sibuk mengelilingi sebuah ranjang pasien. Suara bip bersahut-sahut dari monitor detak jantung yang nyaring bergaung menembus celah pintu, menambah kengerian suasana di koridor penantian. Tarik mendekatkan wajahnya yang basah oleh keringat dingin ke kaca kecil itu, berusaha mengintip tubuh adiknya yang terbaring kaku di bawah guyuran lampu operasi yang terik. Di atas ranjang steril itu, Reno terbaring tak berdaya dengan berbagai selang dan peralatan medis menempel di tubuhnya. Jaket kulit hitam yang sangat dibanggakannya tadi pagi kini telah digunting menganga, bersimbah noda darah kental yang mengering. Perban tebal melilit ketat bagian kepala dan dadanya yang mengalami trauma benturan hebat akibat lemparan tubuh saat mobil meluncur ke dalam jurang. Pemuda 22 tahun yang beberapa jam lalu bertingkah sangat arogan dan menindasku itu kini menjelma menjadi gumpalan daging tak bernyawa yang bernapas hanya melalui bantuan mesin ventilator. Reno, adikku. Erang tarik pelan, dahinya menempel pasrah pada permukaan kaca pintu yang dingin. Air matanya menetes deras membasahi keramik lantai, meratapi kondisi adik kesayangannya yang mengenaskan. Tangannya yang sempat meneteskan minyak rem kini meraba-raba kaca dengan gemetar luar biasa, seakan ingin menggapai tubuh Reno dan meminta maaf atas kejahatan biadab yang salah sasaran ini. Pemandangan itu begitu tragis, sebuah pembalasan instan yang dijatuhkan takdir tepat di depan matanya sendiri. Aku berdiri setengah langkah di belakang Tarik, melipat kedua tanganku di depan dada sambil menatap punggung suamiku yang terguncang hebat oleh tangisan penyesalan. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau rasa bersalah di dalam hatiku, rasa sakit akibat dikhianati dan niat pembunuhan demi uang asuransi 5 miliar rupiah telah menutup rapat celah simpati untuk mereka berdua. Jika pagi ini aku yang mengendarai mobil itu, mungkin tubuhku yang saat ini terbaring bersimbah darah di balik pintu besi tersebut, sementara Tarik dan Reno sibuk merayakan klaim asuransiku. Mas Tarik, bisikku pelan tepat di samping telinganya, membuat tubuh suamiku tersentak kaget dan berbalik menatapku dengan mata liar berair. Aku menyunggingkan senyum manis yang teramat tenang, menatapnya dengan pandangan mata yang jernih tanpa dosa. Lihatlah adikmu. Dia begitu menderita di dalam sana. Tubuhnya hancur karena rem mobilku yang mendadak putus. Bagaimana perasaanmu melihat mahakarya yang kamu kerjakan di garasi tadi malam? Cukup, Maya, tolong cukup. Jangan siksa aku lagi. Jerit Tarik lirih dengan suara serak yang tertahan, memohon ampun dengan wajah yang memelas kian menyedihkan. Ia meremas jemarinya sendiri hingga memutih, tidak kuat lagi menahan beban intimidasi psikologis yang kutebarkan setiap kali aku membuka mulut. Aku salah. Aku mengaku bejat. Tapi tolong, jangan bicarakan itu di sini. Aku bisa gila, Maya. Aku bisa gila. Penderitaan batinnya telah mencapai puncak kejenuhan yang menghancurkan akal sehatnya secara perlahan. Gila? Balasku dengan kekahan halus yang amat dingin, menunduk sedikit untuk menyejajarkan pandanganku dengan matanya yang panik. Ini baru permulaan dari kegilaanmu, Mas.
Kamu belum merasakan bagaimana rasanya dipenjara atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan kelalaian yang menyebabkan orang lain kritis. Kamu pikir aku akan diam saja setelah ini? Setelah ini, polisi akan mulai memeriksa bangkai mobil itu, dan mereka pasti menemukan bekas pemotongan sengaja pada saluran kabel baja remnya. Wajah Tarik membeku seketika saat menyadari konsekuensi hukum yang kini mengintip dari balik tragedi ini. Matanya melotot penuh teror murni ketika melihat dua orang petugas kepolisian berlengan panjang melangkah lebar memasuki koridor rumah sakit, berjalan lurus menuju ke arah kami berdua. Langkah kaki para penegak hukum itu kian mendekat, siap membuka lembaran investigasi atas sabotase maut yang telah mengubah skenario kejahatan Tarik menjadi mimpi buruk terhebat dalam hidupnya. Dua orang petugas kepolisian berseragam rapi melangkah makin mendekat, ketukan sepatu laras mereka terdengar nyaring bergaung di sepanjang koridor rumah sakit yang dingin. Tarik refleks mundur 2 langkah, tubuhnya bergetar hebat hingga punggungnya menabrak dinding koridor. Tatapan matanya liar penuh ketakutan, persis seperti seekor binatang buas yang tersudut di dalam perangkap besi. Ia menatap dua polisi itu seolah-olah gelang besi dingin pemicu kehancuran hidupnya sudah melingkar kaku di kedua pergelangan tangannya. Selamat pagi. Apakah benar Bapak ini saudara dari korban kecelakaan lalu lintas atas nama Reno? Tanya salah satu polisi bermuka tegas dengan logo penyidik lalu lintas di lengan bajunya. Polisi itu memegang sebuah papan jalan berisi berkas laporan awal dan pena di tangannya. Sikapnya yang formal dan profesional makin membuat atmosfer di sekitar kami terasa begitu menghimpit dan syarat akan ancaman hukum. Iya, Pak, saya abang kandungnya. Jawab Tarik terbata-bata dengan nada suara yang sangat tipis dan bergetar hebat. Pria itu menyapu keringat dingin yang membasahi dahi dan pelipisnya menggunakan telapak tangan yang makin tremor. Ia sama sekali tidak berani menatap mata penyidik polisi itu secara langsung, memilih menundukkan kepala rapat-rapat demi menyembunyikan raut bersalah yang terpatri nyata di wajahnya. Aku dengan cepat mengambil alih situasi, melangkah satu tindak ke depan sambil menyunggingkan raut wajah penuh duka yang sangat natural. Saya kakaknya, Pak. Bagaimana hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian? Kami keluarga sangat syok mendengar berita musibah ini, ujarku dengan intonasi halus namun tegas, memosisikan diriku sebagai juru bicara keluarga yang kooperatif di mata pihak berwajib. Polisi itu mencatat sesuatu di papan jalannya sebelum kembali menatap kami berdua secara bergantian. Berdasarkan olah TKP sementara di turunan tajam jalan raya luar kota, kami menemukan hal yang sangat tidak wajar pada bangkai kendaraan Honda CR-V tersebut. Tidak ditemukan bekas gigitan rem sama sekali di permukaan aspal, dan posisi pedal rem menginjakan lantai tanpa ada tekanan hidrolik. Jelas petugas polisi itu panjang lebar dengan raut wajah yang kian serius. Penjelasan lugas dari petugas kepolisian itu mendarat bagaikan petir menyambar tepat di atas kepala Tarik. Suamiku tampak memejamkan mata erat-erat, menahan erangan ketakutan yang nyaris meluncur keluar dari bibirnya yang pucat. Ia meremas kain celana bahannya sendiri dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menyadari bahwa investigasi teknis pihak kepolisian mulai menelusuri kejanggalan sistem pengereman mobil yang telah ia sabotase semalam. Maksud Bapak petugas bagaimanakah? Tanyaku menimpal cepat, berpura-pura terkejut dengan mata melebar di balik tataan rapi pashmina pastelku. Apakah ada kerusakan mesin yang parah pada mobil saya? Padahal mobil itu selalu saya servis rutin di bengkel resmi, Pak. Aku sengaja menonjolkan fakta bahwa mobil itu adalah milikku dan dalam kondisi terawat, guna mengarahkan fokus penyidikan pada tindakan kesengajaan dari pihak luar. Tim mekanik Polda sedang memeriksa secara rinci bagian kolong mobil yang ringsek di dasar jurang, jawab polisi kedua menambahi dengan suara berat.
Namun dugaan sementara dari tim teknis di lapangan menunjukkan bahwa saluran kabel rem baja bagian depan tidak putus akibat benturan keras kecelakaan, melainkan memiliki bekas potongan yang sangat rapi, seperti sengaja dipotong menggunakan alat pemotong besi atau tang industri sebelum mobil itu dikendarai. Kalimat bekas potongan yang sangat rapi menggunakan tang bergema keras menembus koridor rumah sakit, menghantam kesadaran Tarik hingga pria itu mendadak terhuyung roboh ke lantai keramik. Brak! Lututnya terhempas keras menghantam lantai, membuat kedua petugas polisi itu terperanjat kaget dan refleks melangkah maju untuk membantunya berdiri. "Bapak tidak apa-apa?" Tanya salah satu polisi dengan nada heran melihat reaksi histeris suamiku yang tidak wajar. "Suami saya sangat terpukul dan merasa bersalah, Pak Polisi," potongku cepat dengan suara lembut namun syarat akan makna terselubung, menatap Tarik yang bersimpuh pasrah di dekat kakiku. Dia merasa bersalah karena tadi pagi dialah yang memaksakan agar mobil itu dipakai oleh adiknya. Padahal semalam suami saya sempat lama mengutak-atik area roda depan mobil di garasi rumah kami. Tarik mendongak seketika, menatapku dengan mata melotot penuh kepanikan luar biasa. Pengakuanku yang disampaikan secara santai dan polos di depan dua penyidik polisi itu, bagaikan jerat tali gantung yang secara resmi dilingkarkan di lehernya. Kedua polisi itu mendadak menghentikan gerakannya, menatap Tarik dengan pandangan mata yang berubah drastis, dari tatapan simpati menjadi tatapan penuh kecurigaan yang amat tajam. "Oh, jadi Bapak sempat mengutak-atik area roda depan mobil tersebut tadi malam?" Tanya penyidik polisi itu dengan intonasi yang kini menajam dan penuh penekanan hukum. "Kalau begitu, kami minta kesediaan Bapak untuk ikut ke kantor polisi sekarang juga guna memberikan keterangan resmi sebagai saksi kunci sebelum pemeriksaan forensik mobil selesai." Tarik membeku total, menatap borgol perak yang menggantung di pinggang polisi, sementara aku berdiri di sampingnya menyunggingkan senyum kemenangan yang paling dingin. Kata kantor polisi bergaung bagaikan vonis mati yang dijatuhkan tepat di telinga Tarik. Pria itu menggelengkan kepala secara histeris, menolak menyentuh uluran tangan petugas kepolisian yang hendak membantunya berdiri dari lantai keramik yang dingin. Wajahnya yang bersimbah air mata dan keringat tampak begitu menyedihkan, menghancurkan seluruh sisa harga diri yang pernah ia banggakan. Bukan aku. Aku tidak mau ke kantor polisi." Jeritnya serak dengan napas terengah-engah, suaranya menarik perhatian beberapa pengunjung rumah sakit yang melintas di ujung koridor. "Harap tenang, Pak. Ini hanya prosedur pemeriksaan saksi awal karena ada indikasi tindak pidana sabotase pada kendaraan tersebut," tegas penyidik kepolisian dengan intonasi yang kian dingin dan tidak bisa dibantah. Kedua petugas berbadan tegap itu langsung memegang kedua lengan Tarik, memaksa tubuh pria 28 tahun yang lunglai itu untuk berdiri tegak. Sikap resisten dan kepanikan berlebihan yang ditunjukkan Tarik justru makin memperkuat kecurigaan pihak berwajib akan keterlibatannya dalam tragedi maut ini. "Mas Tarik, kooperatiflah dengan Pak Polisi," bujukku dengan nada suara teramat lembut, melangkah mendekat sambil mengusap pundaknya yang tegang. Mataku menatap lurus ke dalam pupil matanya yang bergetar penuh teror. "Kalau kamu memang tidak bersalah dan tidak memotong kabel rem itu, kenapa harus takut? Katakan saja yang sejujurnya kepada mereka tentang apa yang kamu lakukan di garasi jam 10 malam tadi. Bukankah kebenaran akan selalu terungkap?" Bisikan kalimatku bagaikan duri beracun yang makin menikam jiwanya. Tarik menatapku dengan tatapan kebencian mendalam bercampur ketakutan murni. Ia tahu betul bahwa setiap patah kata yang keluar dari mulutku adalah perangkap psikologis yang telah dirancang untuk menggiringnya ke dalam penjara. Sebelum suamiku sempat membalas kalimatku, pintu besi ganda ruang resusitasi ICU mendadak terbuka lebar, menghentikan ketegangan yang membeku di antara kami.
Seorang dokter spesialis bedah berpakaian hijau steril melangkah keluar sambil melepas masker medisnya dengan raut wajah yang sangat letih. Tarik refleks melepaskan cengkeraman petugas polisi, terhuyung maju mendekati sang dokter dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. "Dokter, bagaimana adik saya? Bagaimana kondisi Reno, Dok?" Cercernya histeris dengan bibir yang gemetar hebat, menggantungkan seluruh asa hidupnya pada jawaban pria berjas putih di hadapannya. Dokter itu menghela napas panjang, menatap kami berdua dengan pandangan mata yang berat dan penuh keprihatinan. Kondisi pasien sangat kritis. Terjadi pendarahan hebat di dalam otak akibat benturan keras, serta pendarahan dalam di area dada karena patah tulang rusuk. Kami telah melakukan tindakan darurat maksimal, namun pasien saat ini mengalami koma total dan kondisinya terus memburuk secara drastis, papar dokter itu dengan suara rendah yang menohok dada. "Gunakan seluruh peralatan terbaik, Dok. Selamatkan adik saya. Saya punya uang, saya akan bayar berapapun." Jerit Tarik seraya meremas lengan jas dokter tersebut dengan tatapan mata gila. Rasa bersalah yang membakar dadanya membuat akal sehatnya benar-benar runtuh. Ia sadar bahwa jika Reno tewas hari ini, maka status hukumnya bukan lagi sekadar percobaan pembunuhan terhadapku, melainkan pembunuhan berencana yang menewaskan adik kandungnya sendiri. Sebuah kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. "Kami sedang berusaha sekuat tenaga, Pak. Namun dalam hitungan jam ke depan adalah masa paling kritis. Jika pendarahan otaknya tidak dapat dikendalikan, pasien bisa mengalami kematian batang otak," tambah dokter itu sebelum akhirnya berpamitan kembali memasuki ruang operasi steril. Jawaban medis itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan seluruh pertahanan mental Tarik. Pria itu menyandar pasrah pada dinding, menangis meraung-raung meratapi dosa besar yang tak terpundakkan. Aku berdiri mematung menatap pintu icu yang kembali tertutup rapat. Di balik balutan setelan blus dan pashmina pastel yang terpasang sempurna di tubuhku, dadaku bergemuruh oleh dinginnya takdir yang sedang bekerja. Kejahatan yang dirancang Tarik demi mengejar klaim asuransi 5 miliar rupiah kini berbalik menagih bayaran tertinggi, nyawa adik kesayangannya sendiri yang kini berada di ujung tanduk, gantung di antara hidup dan mati. "Bapak Tarik, mohon maaf, Anda harus ikut dengan kami ke markas Polda sekarang untuk dimintai keterangan resmi," ujar petugas polisi dengan nada tegas, mengapit kembali tubuh Tarik yang sudah tidak memiliki daya perlawanan lagi. Pria itu menunduk pasrah, melangkah kaku bagaikan mayat hidup yang diseret menuju takdir hukumannya. Langkah kakinya yang terseret di atas lantai keramik mengisyaratkan akhir dari panggung sandiwara rumah tangga yang ia bangun di atas kepalsuan. Saat melewati posisiku, Tarik menghentikan langkahnya sejenak. Ia mendongak, menatapku dengan mata sembab yang dipenuhi derai air mata penyesalan yang terlambat. "Maya, maafkan aku," bisiknya sangat pelan dengan suara yang nyaris tak terdengar, sebuah pengakuan dosa berdarah yang akhirnya lolos dari tenggorokannya yang tercekik. Aku tidak menjawab permohonan maafnya dengan kata-kata, melainkan hanya menatapnya lurus dengan raut wajah datar tanpa ampun. Dua petugas kepolisian membawa Tarik keluar menelusuri koridor rumah sakit menuju mobil patroli yang telah menunggu di luar. Aku berdiri sendirian di depan ruang penantian icu, merapikan lipatan baju blusku dengan sangat tenang, lalu merogoh ponsel di dalam saku untuk menghubungi pengacara pribadi bisnis konveksiku. Babak penentuan telah tiba. Aku akan memastikan Tarik mendapatkan hukuman terberat atas setiap tetes air mata dan niat jahat yang pernah ia tujukan padaku. Ruang pemeriksaan di markas kepolisian terasa begitu dingin, didominasi oleh drum pendingin udara dan suara ketikan papan ketik yang monoton. Di balik meja kayu polis, Tarik duduk tertunduk kaku dalam balutan baju tahanan berwarna oranye mencolok.
Lingkaran hitam tebal melingkari kedua matanya yang sembab, memancarkan keputusasaan yang tak terobati. Di hadapannya, berkas-berkas laporan olah TKP, foto saluran pengereman mobil Honda CR-V yang terpotong rapi, serta tang pemotong besi bernoda oli yang disita dari garasi rumah kami, telah tergelar sempurna sebagai bukti tak terbantahkan atas kejahatannya. Pukul 2 siang, pengacara pribadiku melangkah masuk ke ruang pemeriksaan dengan membawa map tebal berisi dokumen hukum yang telah kusiapkan. Aku berjalan tenang di sampingnya, mengenakan setelan blus dan celana bahan yang rapi serta pashmina pastel yang terpasang anggun. Kehadiranku membuat Tarik perlahan mendongak. Begitu mata sawo matangnya menatapku, air mata penyesalan kembali meluncur deras membasahi pipinya yang kian tirus. Pria yang dulu sangat membanggakan akal bulusnya itu kini hanyalah sosok pesakitan yang hancur total oleh perbuatannya sendiri. "Maya, bagaimana kondisi Reno?" tanya Tarik dengan suara serak yang sangat tipis dan terbata-bata. Nada suaranya dipenuhi ketakutan luar biasa akan berita buruk yang mungkin kubawa dari rumah sakit. Hanya nama adiknya yang tersisa di dalam pikirannya yang terluka, sebuah obsesi rasa bersalah yang akan membayangi hidupnya sampai kapanpun. Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan duduk dengan tenang di kursi seberang meja pemeriksaan. Dengan gerakan jemari yang teratur, aku mengambil sebuah map dari tangan pengacaraku dan menggesernya tepat ke hadapan Tarik. "Dokter baru saja memberi kabar, Mas. Masa kritis Reno sudah lewat, tapi pendarahan di otaknya meninggalkan kerusakan permanen. Dia selamat dari maut, tapi harus menjalani kelumpuhan total di sisa hidupnya," jawabku dingin, menyampaikan takdir pahit yang harus ditanggung oleh adik kesayangannya. Tarik mengerang keras, membenamkan wajahnya ke atas meja kayu dengan bahu yang terguncang hebat oleh tangisan histeris. Kenyataan bahwa adiknya selamat namun harus lumpuh seumur hidup akibat ulah tangannya sendiri terasa jauh lebih menyiksa daripada berita kematian. "Maafkan aku, Reno. Maafkan Mas." Raungnya pilu, meratapi kebodohan dan keserakahan yang telah menumbalkan masa depan adik kandungnya demi uang asuransi. "Ini adalah dokumen gugatan cerai dan pembatalan seluruh polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah yang kamu buat atas namaku, Mas," ujarku tegas sambil mengetuk permukaan map tersebut dengan ujung telunjukku. Intonasi suaraku stabil dan tidak bermuatan emosi berlebihan, mencerminkan keputusan bulat seorang wanita yang telah terbebas dari jeratan pengkhianatan. "Tanda tangani dokumen ini sekarang, atau pengacaraku akan menyerahkan bukti percakapan dan rekaman CCTV garasi tambahan kepada tim penyidik Polda." Penyidik kepolisian yang berdiri di samping meja mengangguk kaku, mengonfirmasi status hukum Tarik yang tak lagi memiliki celah untuk meloloskan diri. Bukti forensik dari tang pemotong besi dan sidik jari bapak pada bagian kabel rem sudah sangat cocok. Atas tindakan sabotase ini, bapak resmi kami tahan dengan pasal percobaan pembunuhan berencana, serta kelalaian berat yang mengakibatkan cacat permanen pada orang lain, sahut penyidik itu lugas. Tarik mengangkat wajahnya yang bersimbah air mata, menatapku dengan pandangan mata yang pasrah dan hampa. Jemari tangannya yang gemetar meraba pulpen yang disodorkan oleh pengacaraku. Tanpa mengajukan bantahan atau sepatah kata pembelaan pun, ia membubuhkan tanda tangannya di atas lembar gugatan cerai dan pembatalan asuransi tersebut. Panggung sandiwara rumah tangga yang ia bangun di atas kepalsuan dan niat berdarah akhirnya runtuh sepenuhnya di lembar kertas itu. "Aku mencintaimu, Maya. Tapi aku sangat buta oleh uang dan godaan hutang bisnisku," bisik Tarik dengan suara tercekat saat mengembalikan pulpen itu padaku. Pengakuan jujur yang terlambat itu meluncur dari bibirnya yang pucat, mengungkapkan motif busuk yang selama ini tersembunyi di balik senyuman ramahnya sebagai seorang suami.
Cinta tidak pernah memotong kabel rem mobil istrinya di tengah malam, Mas Tarik, balasku singkat sambil berdiri merapikan baju blusku. Aku menatapnya untuk terakhir kali, membuang sisa-sisa kenangan manis masa lalu ke dalam lautan ketegasan yang tak bertepi. Pilihanmu malam itu telah menentukan takdirmu hari ini. Nikmatilah setiap detik hukumanmu di dalam penjara. Aku berbalik dan melangkah lebar meninggalkan ruang pemeriksaan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di belakangku, suara jeritan penyesalan tarik dan derit gesekan kursi tahanan perlahan menghilang, tertutup oleh pintu besi ruang tahanan yang terkunci rapat. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat melintasi koridor markas kepolisian, membiarkan angin sore Jakarta menyapu kain pashmina pastelku dengan kebebasan yang mutlak. Sinar matahari senja berwarna keemasan menyambut keberadaanku di luar gedung Polda, memandikan tubuhku dalam kehangatan fajar baru yang bersih dari pengkhianatan. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku telah melewati ujian tergelap dalam hidupku dan keluar sebagai pemenang yang bermartabat. Tanpa dendam yang tertinggal di dada, aku melangkah mantap menuju mobil operasional konveksiku, siap menata kembali masa depan dan bisnis yang kubangun dari nol dengan kepala tegak dan jiwa yang merdeka.